Bab 431. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, kepala suku orc merasa sedikit linglung saat mendengar ini. Perasaan khusus muncul di hatinya. Itu adalah temperamen yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Keberadaan yang menawan ini tampaknya layak untuk diandalkan. Namun, kepala suku orc menekan pikiran ini setelah beberapa saat. Orc tidak akan pernah menjadi budak. Raungan, yang dalam bergema di langit, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan energi merah. Energi itu menyelimuti pasukan di sekitarnya. Saat berikutnya, para orc, yang goyah, segera memiliki pembuluh darah di mata mereka, dan momentum mereka meningkat tajam. Hati mereka menjadi sangat ganas, dan mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk menyerah. Mengamuk, keterampilan khas para orc, manusia, kamu mencari kematianmu. Kepala suku orc melotot ke arah Richard dengan mata merah. Ia melihat sekelompok besar wyvern terbang dari cakrawala dari sudut matanya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Bala bantuannya, mereka telah tiba. Richard duduk di punggung Alvis dan menyeringai melihat pemandangan itu. Kamu mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Sungguh kebetulan, aku juga sedang menunggu bala bantuan. Suara acuh tak acuh itu membuat kepala suku orc itu merasa terganggu. Detik berikutnya, Rene yang tampak seperti ilusi, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tanpa sadar dia menoleh. Dia muncul di antara para wyvern dengan beberapa kilatan. Bang! Api hitam meledak. Api itu menutupi area seluas 100 meter. Para wyvern segera merasakan musuh melemparkan jiwa mereka ke dalam tungku. Serangkaian ratapan menyakitkan terdengar, dan suara-suara mengerikan itu membuat bulu kuduk meremang. Tidak ada kerusakan pada tubuh mereka. Namun dalam sekejap mata, naga-naga terbang itu jatuh dari langit seperti hujan. Mereka menghancurkan beberapa rumah kokoh menjadi berkeping-keping. Pemandangan itu cukup spektakuler. Rene dapat menggunakan gerakan ruang setiap 0,3 detik. Setiap kali dia muncul, dia akan mengambil nyawa seekor wyvern. Langit yang luas telah menjadi panggung pertunjukannya. Di alun-alun, kepala suku orc menunggu para wyvern tiba dan segera melancarkan serangan balik. Kepala suku itu bingung. Berani sekali dia, bajingan terkutuk itu. Kepala suku melihat lebih dari 10 wyvern melewati blokade dari samping. Ia segera berbalik dan duduk di atas seekor wyvern. Bunuh. Ia sedikit menyesuaikan posturnya dan mengepalkan pedang besarnya yang berat setebal pintu. Ia dengan cepat menyerang Richard. Mereka tidak bisa mengalahkan kedua pahlawan orc yang agung itu. Masing-masing menunggangi seekor wyvern dan mengikuti dari dekat di belakang kepala suku orc. Ekspresi Richard setenang biasanya, dan dia tidak bereaksi. Dia hanya melihat kepala suku orc menyerangnya. Ketika kepala suku berada 50 meter dari titik kritis, Valkyrie gelap itu perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Mata emas pucatnya mekar dengan cahaya yang dalam dan dingin saat ini. Seorang pahlawan level 17 berani menantang tuannya. Dia harus membunuh kepala suku. Sosoknya tiba-tiba terbang keluar saat berikutnya dan menyerang langsung ke kepala suku orc. Sina secara bersamaan menyerang ke arah kepala suku orc level 16. Meskipun ada perbedaan 3 level di antara mereka, tidak hanya tidak ada rasa takut di matanya, tetapi semangat juangnya juga sangat tinggi. Itu hanya level 16, dan dia telah membunuh banyak dari mereka. Sina mengendalikan aura darah untuk terbang ke udara. Pahlawan Beyond Areng ini memegang senjata bintang 5, pedang pembunuh naga, dan beradu dengan pahlawan orc level 16. Pedang itu bersinar, sosok di kedua sisi menjadi kabur. Sang Valkyrie gelap memegang pedangnya dan menghadapi keberadaan yang mengerikan, pemimpin orc level 17. Sebagai kekuatan tempur puncak Twilight City, pedang sepanjang 3 meter milik Valkyrie gelap itu bersinar saat dia menghadapi musuhnya. Pemimpin orc yang mengamuk itu mengepalkan bilahnya yang berat dan menunggangi wyvernnya. Ia melancarkan serangan paling ganas ke Valkyrie gelap itu. Bilah di tangannya, dengan kecepatan brutal, hampir bisa memotong kepala naga raksasa itu. Pemimpin itu menebas Valkyrie gelap itu dengan kekuatan absolut saat ia mendekati musuh. Mereka telah mengeluarkan suara penuh. Kedua senjata itu bertabrakan. Percikan api berterbangan ke segala arah. Pemimpin orc itu seharusnya berada di atas angin dengan buff kecepatan wyvern itu, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan ia merasakan tanah longsor seperti kekuatan yang ditransmisikan dari senjatanya.
Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya terasa sakit, dan pedang besar yang berat di tangannya hampir jatuh. Ia mentransmisikan kekuatan yang mengerikan itu ke Wyvern di bawahnya. Raungan, tulang pelindung di punggung Wyvern itu pun hancur. Unit ini tak kuasa menghindari jatuh meski terus-terusan mengepakkan sayap. Keadaan itu terlihat jelas saat kedua belah pihak saling beradu. Sang Valkyrie gelap itu tak ragu, dan kembali mengayunkan pedangnya. Pedang itu mengeluarkan suara yang dalam. Tebasan demi tebasan, tak ada rasa takut di hati sang kepala suku saat mengamuk meski ia ketakutan, hanya ada niat membunuh yang membara. Mereka beradu kapak, kedua belah pihak telah beradu puluhan kali di udara dalam belasan tarikan napas. Wyvern yang didudukinya menyemburkan darah. Akhirnya, ia tak mampu bertahan lebih lama lagi dan jatuh sambil merintih. Ekspresi kepala suku orc berubah, dan tiba-tiba berdiri di belakang Wyvern. Ia melotot ke arah Valkyrie gelap yang melayang di udara. Valkyrie gelap itu menatap kepala suku orc. Ia segera jatuh, dan tubuhnya berkedip. Ia jatuh bersama kepala suku. Pada ketinggian ini, Wyvern tidak dapat membunuh kepala suku orc. Kepala suku orc mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Baju zirah di tubuhnya begitu lengkap hingga hampir meledak. Ia mengepalkan pedang besar yang berat dan menebas Valkyrie gelap itu lagi. Valkyrie gelap itu sama sekali tidak mundur. Ia menyerbu ke depan dan beradu dengan pedang. Ia mengeluarkan suara yang dalam. Percikan meledak. Ia mengirimkan kekuatan ke Wyvern, dan baju zirah tulang itu meledak lagi. Darah menodai kaki kepala suku orc. Ia mendarat di sebuah rumah 3 lantai dengan suara keras setelah beberapa kali tabrakan. Krak, mereka bisa mendengar ledakan keras. Batu dan serpihan kayu beterbangan ke udara. Valkyrie gelap itu tiba-tiba melayang di atas debu yang bergulung-gulung dan menatap sosok yang berlumuran darah di reruntuhan dengan niat dingin. Kepala suku orc itu tidak berhenti sejenak. Ia menekuk kakinya dan menghentakkan kaki di tanah. Bang! Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Ia tiba-tiba naik lebih dari 10 meter tingginya dan menyerang Valkyrie gelap itu. Pertarungan antara para pahlawan tingkat atas biasanya sangat dilebih-lebihkan. Kekuatan destruktif yang dibawanya ke lingkungan sekitar juga mengerikan. Sina dan Valkyrie gelap masing-masing memiliki target, dan pahlawan orc level 16 yang tersisa mengincar Richard. Ia menunggangi Wyvern dan menyerang Alphys. Kedua juara itu adalah orang-orang paling berbahaya di lapangan. Kepala suku itu tidak mempermasalahkan naga yang tersisa. Ia tidak punya waktu untuk bergerak ketika mendekati Alphys. Pahlawan orc itu merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Kematian menatap matanya. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tidak dapat menggunakan kekuatan apa pun. Seolah-olah ia membekukan jiwanya. Sebuah panah hitam menembus kehampaan bahkan sebelum ia sempat berkedip. Langsung menembus kepala pahlawan orc. Pahlawan level 16 jatuh dan berguling dari punggung Wyvern. Ia jatuh ke tanah, dan darah berceceran di mana-mana. Seni ilahi tingkat rendah, perburuan kematian. Para pahlawan bertarung, dan pasukan Twilight City memamerkan kemampuan mereka. Di langit, patung-patung batu orang mati secara paksa menghentikan Wyvern yang telah lolos dari jaring. Kekuatan tempur unit militer bintang 3 yang mulia ini begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Prajurit dengan pangkat yang sama seperti anak ayam kecil bagi mereka. Setiap kali kapak perang di tangan mereka bersiul, itu berarti akan merenggut nyawa. Patung batu orang mati menjadi sangat lincah dengan sayapnya. Mereka hampir menjadi unit yang sempurna dengan jangkauan serangan kapak perang sejauh 80 meter. Mereka menargetkan patung batu orang mati yang sendirian dan langsung menyerangnya setelah sekelompok kecil Wyvern berkeliling untuk berburu. Sebuah kapak perang menerobos udara dan tiba setelah tim terbang naga mendekati 50 meter. Wyvern yang sudah siap segera mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan itu. Namun, sebelum mereka bisa bersemangat, krak, mereka mendengar suara yang tajam. Kapak perang meledak berkeping-keping. Pecahan tajam itu menutupi area seluas 30 meter. Itu menembus tubuh 7 Wyvern dalam sekejap. Bang! Pecahan itu meledak untuk kedua kalinya. Itu meledakkan beberapa Wyvern yang tidak terluka dengan lubang yang berlebihan di tubuh mereka. Wyvern yang tersisa merasakan sakit yang luar biasa di jiwa mereka setelah terkena pecahan padat, dan mereka kehilangan napas kehidupan dalam sekejap mata. Eksplosif Battle Tomahawk Saterer memberikan banyak kerusakan sihir pada musuh dalam diameter 30 meter. Ketika eksplosif Battle Tomahawk Saterer mengenai musuh,
ia akan meledak untuk kedua kalinya dengan daya tembus yang kuat. Ia menyebabkan kerusakan fisik. Explosive Battle Tomahawk Shatterer memiliki karakteristik kematian instan seperti belenggu. Patung batu level 9 orang mati telah memusnahkan sekelompok Wyvern level 13 dengan satu keterampilan. Catatan pertempuran yang mengerikan ini mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang para pemain yang mengamati pertempuran dengan saksama. Mereka mengira sudah tidak dapat dipercaya bahwa King Qiu dapat menciptakan gelombang pasir untuk menghancurkan kota-kota. Tetapi sekarang, bahkan pasukan mereka begitu kuat sehingga mereka dapat merasakan kulit kepala mereka geli. Apakah ini kekuatan King Qiu yang sebenarnya? Catatan pertempuran lawannya yang gemilang dengan 1 lawan 100 di arena pertarungan arena kematian masih belum menjadi kekuatan sejatinya. Beberapa orang itu saling memandang, tidak mampu mengucapkan 1000 kata dalam hati mereka di langit. Rene dan patung batu orang mati dengan kuat menghalangi Wyvern yang berjumlah lebih dari 1 pasukan. Gargoyle gelap itu membawa patung batu orang mati di tanah dan terus memanen jiwa para prajurit orc di bawah. Ksatria kematian berkapak besar di sisi yang dipimpin oleh Emily telah menaklukkan sebuah bukit. Dia juga telah membantai lebih dari separuh pasukan di sana. Prajurit mayat hidup dari kapak orang mati di belakang mereka dan pemanah kondensasi pasir membentuk formasi pasukan bersisi 4. Mereka maju dengan mantap dan membunuh para orc yang melarikan diri. Tanda seru tanda seru. Sina dan pahlawan orc level 16 telah bertarung dari langit ke tanah. Pahlawan orc itu jauh lebih kuat daripada pahlawan pemburu kekosongan level 16 di ruang bawah tanah. Musuh itu juga merupakan elit yang berjuang melalui pertempuran hidup dan mati. Meskipun potensinya 2 level lebih rendah dari Sina, potensinya setinggi level 16, dan kekuatannya telah meningkat pesat setelah mengamuk, sehingga masih dapat memblokir serangan Sina. Dan kegilaan bertarung Sina selalu dikenal dengan kekerasannya. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dan frekuensi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya sangat memukau. Medan perang keduanya telah menjadi tim penghancur. Mereka menghancurkan semua rumah dan jalan dimanapun mereka lewat. Pertarungan yang paling menarik perhatian adalah antara Dark Valkyrie dan Orc Chieftain. Itu adalah bos level 15 dengan potensi peringkat A melawan pahlawan level 17 dengan potensi peringkat A. Meskipun Orc Chieftain 2 level lebih tinggi dari Dark Valkyrie, tidak ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Mereka berdua berada di kisaran level 15 sampai 20. Dark Valkyrie juga memiliki transformasi yang diperoleh Orc Chieftain setelah mencapai level 15. Selain itu, miliknya lebih kuat daripada miliknya karena mode bosnya. Orc Chieftain masih bisa melawan Dark Valkyrie setelah mengamuk, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan keadaan mengamuknya melemah, dan pihak lain menjadi semakin berani. Awalnya, ia bisa memblokir serangan secara langsung, tetapi kemudian, ia harus menggunakan keterampilannya untuk mempertahankan serangannya. Semakin ia bertarung, semakin gemetar kepala suku orc itu. Ia bahkan bisa merasakan kekuatannya yang seperti laut berangsur-angsur mengering. Namun, pihak lain seperti lautan tanpa dasar. Ia telah menggunakan semua caranya, bahkan menukar luka dengan luka, tetapi ia tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Aku tidak bisa berlarut-larut. Mereka harus membunuh pihak lain untuk memenangkan pertempuran ini. Ia mengambil keputusan ketika pikirannya mencapai titik ini. Saat berikutnya, ki darah melonjak keluar dari tubuhnya. Auranya langsung naik beberapa kali. Urat biru di tubuhnya menggeliat seperti cacing tanah. Itu menakutkan dan gila. Aura yang mengerikan itu membuat semua makhluk hidup di sekitarnya menoleh tanpa sadar. Mereka tiba-tiba menyadari saat mereka melihat lebih dekat bahwa selain aura kepala suku orc yang meningkat, bayangan setinggi 10 meter dengan cepat mengembun di belakangnya. Hantu itu memegang pedang panjang dengan 3 bendera perang yang berkibar tertiup angin di belakangnya, dan matanya tertutup rapat. Dan saat hantu itu benar-benar mengembun, kepala suku orc itu segera menjadi pusat dunia. Pahlawan level 17 ini memiliki aura yang tak terlukiskan dan menakutkan dari ribuan sungai yang mengalir ke langit. Kekuatannya meledak hingga ekstrim. Kepala suku orc mengepalkan pedang besar yang berat dan mengarahkannya ke Valkyrie gelap itu. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap prajurit orc itu, ia mengayunkan pedangnya. Bunuh! Raungan yang dalam bergema di langit. Hantu setinggi 10 meter di belakangnya tiba-tiba membuka matanya. Mereka mengikuti gerakan kepala suku orc dan mengayunkan pedang mereka. Gerakan kepala suku orc dengan rapi memotong kekosongan di sekitar Valkyrie gelap itu.
Dia cepat-cepat mundur dan mencoba menghindari ujung yang tajam itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, ruang di sekitarnya meledak. Tidak ada jalan keluar. Kerak, suara mengerikan bergema di telinganya. Pedang besar yang berat dan tak terlihat itu langsung mengenai Valkyrie gelap itu. Kepala suku orc itu menatapnya dan ingin mengaum ke langit. Dia akhirnya membunuh musuh yang menakutkan ini. Namun, saat pikiran ini muncul, tubuh Valkyrie gelap itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Itu secara langsung meniadakan serangan tak terlihat yang memotong segalanya. Kegembiraan yang baru saja muncul di wajah kepala suku orc itu langsung membeku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memblokir? Ark itu mengangkat pedang besarnya yang berat dengan raungan panjang dan menebas lagi. Hantu orc setinggi 10 meter di belakangnya juga menyerang. Valkyrie gelap itu tidak bergerak kali ini, tetapi mata emasnya dengan dingin memperhatikan kepala suku orc itu. Ruang di sekitarnya meledak sekali lagi. Saat serangan tak berbentuk itu memotong tubuhnya, cahaya gelap lagi dan memblokir kerusakan yang tak terhindarkan. Kepala suku orc itu memuntahkan seteguk darah. Syok dan amarah menyelimuti matanya. Rasa putus asa yang tak terlukiskan muncul di hatinya, ia tidak bisa membunuh pihak lain. Ia menoleh dan melihat bayangan di belakangnya. Ia menggertakkan giginya. Ia mengayunkan pedang besarnya yang berat untuk ketiga kalinya. Kali ini, Valkyrie gelap itu tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerangnya. Kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati. Pedang di tangan pemimpin orc itu merobek kekosongan. Bunuh. Raungan mengerikan bergema di seluruh dunia. Rambut hitam pekat sang pahlawan level 17 tiba-tiba memutih, dan wajahnya tampak menua lebih dari 10 tahun. Pada saat yang sama, hantu orc di belakangnya hampir terwujud dan menebas dengan pedangnya. Ruang di sekitar Valkyrie gelap itu meledak lagi, dan kerusakannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pedang tak terlihat itu menghantam Valkyrie gelap itu untuk ketiga kalinya. Di bawah tatapan penuh harap dari para orc yang tak terhitung jumlahnya, cahaya gelap itu muncul untuk ketiga kalinya. Kerak, dia telah menetralkan serangan itu tanpa suara. Pemimpin orc itu patah hati. Ketidakpercayaan dan keterkejutan menyelimuti matanya yang melebar. Dia menggertakkan giginya dan ingin menyerang lagi. Tetapi sosok anggun di depannya telah menyeberanginya seperti kilat. Puci, kepala besar terbang di udara. Pemimpin orc level 17 itu tewas setelah 3 tebasan. Adegan itu tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mematikan ketika melihat pembunuhan itu. Mata semua orang terbelalak saat mereka melihat Valkyrie gelap yang melayang di udara dengan pedang sepanjang 3 meter di tangannya. Mata emas pucat pihak lain seperti dewa yang menatap bumi. Saat mereka melewati mereka, jiwa mereka akan gemetar. Tubuh dewa perang di atas peringkat A kebal terhadap keterampilan kematian instan, kontrol jiwa, kutukan, wabah, racun, dan penekanan aura, moral yang selalu tinggi, tahan terhadap bonus kerusakan dari faksi cahaya dan alam ke faksi gelap, dapat mengabaikan semua mantra anti udara, melayang di langit, dan ketika menerima serangan fatal, 1000 nyawa akan secara otomatis dikonsumsi untuk menghindari serangan tersebut. Tubuh dewa perang pasif secara paksa memblokir 3 keterampilan pasti membunuh berturut-turut. Rene, jiwa ilahi ini, pernah menggunakan mantra ilahi perburuan kematian. Itu adalah gerakan membunuh yang dapat menembus jiwa tetapi tidak dapat membunuh kehidupan Valkyrie gelap. Itu tidak diperlukan untuk keganasan kepala suku orc. Tidak ada yang bisa menandingi perburuan mantra-mantra dewa. Di sisi lain, ia telah membunuh kepala suku orc. Sina menangkap kelemahan pahlawan orc. Itu adalah paparan rasa takut. Tebas. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas kekosongan. Tebasan surga yang ganas. Pahlawan orc itu buru-buru menangkis dengan bilahnya. Namun, kekuatan yang mengerikan menyebabkan senjatanya terlepas dari tangannya. Pada saat ia ingin menyelamatkan situasi, Sina sudah datang untuknya. Puci, pedang pembunuh naga itu terayun turun dari atas. Sosoknya langsung melewati bagian tengah kelompok lainnya. 2 bagian tubuh jatuh ke tanah, 1 di setiap sisi. Pahlawan orc level 16, mati. Adegan ini brutal dan gila. Prajurit yang tak kenal takut ini sekali lagi menggunakan darah musuh untuk membuktikan kekuatannya. Dia membunuh 2 pahlawan orc. Terakhir, pasukan orc yang hampir tidak bisa melawan segera jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa dari mereka mengamuk dan menyerang pasukan Twilight City, sementara yang lain ingin berkumpul kembali dengan rekan-rekan mereka dan membentuk garis pertahanan lagi. Situasinya tidak terkendali.
Sekelompok ork tanpa komandan menghadapi pasukan tunggal, ganas, dan terorganisasi dengan baik yang dipimpin oleh seorang pahlawan yang perkasa. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, hasilnya adalah pertarungan maut. Perlawanan runtuh seluruhnya ketika pasukan Twilight membersihkan lebih dari setengah ork yang tersisa, dan pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding, gelombang Anda telah memimpin pasukan untuk menyerang Orc City dan mencapai kemenangan yang gemilang. Memperoleh 200.000 poin pengalaman. Ding, gelombang kekuatanmu mengintimidasi beberapa prajurit Orc 326 dan mereka ingin bergabung denganmu. Apakah kau menerimanya? Itu menggelitik minat Richard. 200.000 poin pengalaman adalah hadiah yang bagus. Yang lebih menarik adalah bahwa pasukan di alam liar ingin bergabung dengannya. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan. Apakah ini karena efek khusus dari set peralatan Raja Kegelapan? Atau apakah itu efek dari keterampilan kepemimpinan? Atau apakah itu efek dari peringkat yang mulia? Atau apakah itu hasil dari jumlah beberapa hal ini? Richard dalam suasana hati yang baik, jadi dia setuju. Para ork yang selamat menjatuhkan senjata mereka dan berlutut di hadapan Richard. Ahli yang terhormat, aku bersedia tunduk padamu. Tolong hentikan serangan. Kami menyerah. Permohonan mereka bergema di udara. Dengan cara ini, situasi yang sudah terkendali tidak lagi mengalami kecelakaan. Para ork memilih untuk menyerah setelah beberapa saat dan berkumpul bersama dan menyaksikan. Richard sangat gembira melihat kelompok ork pertama yang menyerah, tetapi ketika dia turun dari punggung Alphys, dia melihat Gunther dan melaporkan bahwa dia telah menemukan beberapa penguasa daratan Grace. Berita itu membuat Richard penasaran. Pemain, apa yang dilakukan orang-orang ini di kota ork? Apakah itu misi atau kesepakatan? Bawa mereka ke sini. Ya, Gunther berbalik dan pergi. Itu membawa 3 pemain dengan pergelangan tangan terikat rantai kembali dengan sedih. Ekspresi mereka adalah campuran kegembiraan dan kegembiraan ketika mereka melihat Richard. Itu adalah King Qiu. Dia ingin membuka panel atribut untuk memeriksa atribut pihak lain, tetapi dikatakan energi menghalanginya, dan dia tidak dapat mendeteksinya. Mereka hanya bisa tersenyum pahit. Perbedaannya terlalu besar. Richard bahkan tidak bisa melihat atributnya. Pemain yang memimpin adalah yang pertama bereaksi. Ia mengambil inisiatif untuk berbicara setelah menarik napas dalam-dalam. Bos King Qiu, kami sedang menjalankan misi, tetapi kami tidak menyangka Anda akan menyerang para ork ini. Jika saya tahu, saya tidak akan terlibat. Tidak, kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kami tidak membantu para ork dari awal hingga akhir. Mereka awalnya ingin membantu, tetapi ketika mereka menyadari bahwa Richard yang menyerang, mereka menyerah. Nama, bayangan pohon, dan status ide, King Qiu, di hati para pemain berada di luar pemahaman Richard. Richard tidak berkomentar. Untuk misi apa Anda di sini? Ketiga pemain langsung panik ketika mereka melihat tatapannya yang tanpa emosi. King Qiu mungkin telah membunuh mereka bahkan jika mereka selamat dari pertempuran, mereka tidak percaya pada dewa manapun, jadi mereka tidak akan dibawa ke kerajaan surgawi bahkan jika mereka mati. Mereka akan mati jika mereka mati. Pemimpin para pemain segera berkata, Bos King Qiu, kami menemukan faksi ork ini dan ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Kami telah menaklukkan mereka dan melakukan semua jenis misi. Jantung pemain utama berdebar kencang saat melihat kerutan Richard. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Bos King Qiu, saya punya informasi penting, saya harap kita bisa menukar informasi ini dengan kebebasan kita. Mata Richard menyipit. Berita penting, ceritakan padaku tentang itu. Pemain itu menghela napas lega dan segera berkata, kami membantu para ork mendapatkan benda suci dari kastil vampir, peti mati darah. Peti mati darah, itu menggelitik minat Richard, dan dia mengingat informasi yang telah dia kumpulkan dari para penunggang serigala, para ork telah melancarkan serangan ke kastil vampir 10 hari yang lalu. Apa gunanya harta karun itu? Pemain itu segera menghela napas lega saat melihat minatnya dan menjawab, Bos King Qiu, peti mati darah telah menjadi penelitian kepala suku ork selama beberapa hari terakhir. Kami tidak tahu kegunaannya, tapi kemungkinan besar ada Archduke dari ras darah yang tidur di peti mati darah itu. Grand Duke dari ras darah. Richard bersemangat, manusia sangat menekankan publisitas pada vampir karena mereka memakan darah dan memiliki reputasi yang baik di era cemerlang. Selain itu, bentuk kehidupan gelap ini memiliki kemampuan pertempuran yang sangat menghancurkan jiwa.
Itu menambahkan beberapa kualitas tingkat mulia pada mereka. Namun, relatif sulit untuk bertemu vampir karena jumlah mereka yang sedikit. Gelar Adipati Agung di antara vampir bukanlah gelar biasa, tetapi kekuatan yang nyata. Tanda seru, hanya pria ras darah transenden yang memenuhi syarat untuk disebut Adipati Agung. Richard menatap ketiga pemain itu. Sepertinya dia mencoba mencari tahu sesuatu dari wajah mereka. Dia mengatakan kata demi kata. Apakah informasi ini benar? Pemain itu segera menjawab, Bos King Qiu, itu benar. Kami tidak berani berbohong kepadamu. Peti mati darah ada di kediaman kepala suku orc. Itu membangkitkan semangat Richard. Pimpin jalan. Aku tidak akan mempersulitmu jika itu benar. Para pemain menghela napas lega setelah mereka mendapat janji itu. Mereka senang bahwa orang besar ini bukanlah orang yang haus darah. Richard tidak menyadari bahwa dia telah menjadi orang yang memiliki kekuasaan absolut. Dia bisa membuat siapapun merinding. Kekuasaan adalah mantel terbaik seorang pria. Pepatah ini selalu benar. Mantel yang dikenakannya sudah menyilaukan sebagai penguasa Twilight City. Di masa depan, bahkan akan seterang bintang. Mereka melintasi beberapa jalan yang hancur di bawah pimpinan ketiga pemain. Richard menemukan peti mati darah di sebuah bangunan yang setengah runtuh. Barang itu seperti namanya. Peti mati itu panjangnya 3 meter dan lebar 70 hingga 80 cm. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan cahaya di atasnya tampak mengalir seperti darah manusia. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Richard membuka panel atribut dengan beberapa pemikiran yang mendalam. Peti mati darah, level, spesial, atribut, harta karun khusus ras darah. Itu dapat meningkatkan kualitas darah saat digunakan untuk menyimpan darah segar. Ras darah dapat perlahan-lahan meningkatkan kekuatan saat tidur di dalam. Deskripsi, jangan membukanya, atau Anda akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atribut ini, tidak heran dikatakan bahwa mungkin ada seorang Adipati Agung vampir yang tidur di dalamnya. Deskripsi dan karakteristik semuanya mengisyaratkan keberadaan ras darah. Richard menutup panel dan menyentuh peti mati darah. Dia merasakan sentuhan dingin, dan ekspresinya aneh. Dia tidak pernah berpikir dia bisa mendapatkan harta karun ras darah setelah dia menyerang kota orc. Itu aneh. Cahaya di tubuhnya melonjak dan perlahan meresap ke dalam peti mati. Berwarna darah. Namun, sedetik kemudian, ada sesuatu yang menghalangi kekuatan itu. Kekuatan itu tidak dapat menembus peti mati itu. Alis Richard berkerut. Setelah beberapa kali mencoba, dia memeriksa peti mati darah itu dengan saksama. Akhirnya, dia menemukan bahwa peti mati darah itu tidak retak. Peti mati itu utuh, dan dia tidak dapat membukanya. Dia berbalik dan melihat ke arah para pemain. Apakah kalian menemukan sesuatu yang aneh saat mendapatkan peti mati darah itu? Tidak, setelah para orc menyerang kastil vampir, seperti inilah keadaannya saat mereka membawa peti mati darah itu keluar dari tanah terlarang mereka. Lalu, bagaimana kalian bisa yakin bahwa Adipati Agung dari ras darah itu sedang tidur di dalamnya? Vampir itu yang memberitahu kami. Saat kami menjalankan misi di kastil vampir itu, kami tidak sengaja mendengar bahwa Adipati Agung pihak lain tidur di dalam peti mati darah itu. Kemudian, aku menemukan bahwa keintimanku dengan orang-orang itu tidak dapat ditingkatkan. Aku harus menjadi vampir jika ingin terus berkembang. Namun, kami tidak ingin menjadi seperti itu, jadi kami memberitahu para orc tentang ini. Mulut Richard berkedut. Itu memang gaya pemain. Apa yang didapat kepala suku orc dari sana? Tidak, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia terus mencoba membuka peti darah tetapi gagal pada akhirnya. Sebelum ini, kepala suku orc juga memberi kami misi peringkat B untuk menemukan cara membuka peti darah. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Peti darah ini adalah hal yang baik. Tetapi dia agak ragu tentang kemungkinan bahwa Adipati Agung vampir bersembunyi di dalamnya. Jika Adipati Agung transenden dari ras darah sedang tidur nyenyak, bukankah itu setara dengan membawa bom waktu? Tetapi bagaimana jika tidak, pasti ada sesuatu yang baik tersembunyi di dalamnya. Benda ini adalah hadiah untuk penangkapan kota orc. Dia akan kehilangan banyak uang jika dia menyerahkannya. Richard merenung. Kemudian dia menepuk kepalanya seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Dia hampir lupa tentang sistem emas hitam. Dia membuka sistem emas hitam. Informasi pada peti darah segera berubah. Peti darah, ras darah Grand Duke sedang tidur di dalamnya. Tidak ada yang bisa membangunkannya untuk saat ini. 1.
Kamu bisa mengumpulkan air suci, air kehidupan, dan permata cahaya. Bunuh lawan. 2. Itu bisa ditempatkan di darah segar, memungkinkannya untuk minum sepuasnya dan memulihkan kekuatannya. Itu benar-benar benar. Ada vampir Grand Duke yang sedang tidur. Richard terkejut. Perjalanan ini tidak sia-sia. Richard sangat tertarik dengan 2 tips dalam 2 hari itu setelah dia membaca notifikasi 2 kali. Yang satu adalah cara membunuh yang lain, dan yang lainnya adalah memulihkan kekuatan yang lain. Dia harus memilih satu. Sayang sekali. Akan luar biasa jika saja ada cara untuk menaklukkan pihak lain. Richard sedikit kecewa. Dia menghela napas lega setelah menutup atribut itu. Akan mudah untuk ditangani selama Grand Duke tidak bangun untuk sementara waktu. Dia bisa membawanya kembali dan menyimpannya terlebih dahulu. Itu sudah menjadi daging di landasan, dan akan ada cara untuk mengatasinya di masa depan. Cara terbaik adalah mendapatkan beberapa harta karun lagi yang mirip dengan kontrak gelap dan membuat Grand Duke vampir tahu dan menyanyikan, menaklukkan. Suasana hati Richard cerah saat memikirkannya. Setelah memberitahu bawahannya untuk merawat peti mati darah dengan baik, dia melihat ketiga pemain yang gugup. Di mana brankas harta karun orc? Apakah mereka masih memiliki sesuatu yang berharga? Bos King Qiu, aku tahu. Aku akan membawamu ke. Baiklah. Kalian bawa pasukanku ke. Kemudian dia melihat ke Sina dan Valkyrie. Gelap, kalian terus jaga tempat ini dan cari rampasan perang. Jangan berlama-lama dalam pertempuran jika Anda menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, segera mundur. Kemudian, dia melihat ke arah para pemain. Kalian bisa pergi saat aku kembali. Meskipun para pemain ingin segera pergi, mereka tidak berani mengatakan apapun dan langsung tertawa setuju. Richard tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia meninggalkan sebagian besar pasukannya dan meninggalkan kota orc dengan 6 regu patung batu orang mati dan 30 naga darah kerangka. Targetnya adalah ras kucing berekor putih. 3 tujuannya adalah menyerang kota orc untuk memenuhi janjinya kepada Steamet Bun Lover, membunuh para Wyvern untuk memperluas jumlah naga darah kerangka, dan menjarah ras kucing berekor putih untuk mengembangkan bisnis pembuatan anggurnya. Dia hanya memiliki 1 dari 3 yang tersisa. Ras kucing berekor putih berjarak sekitar 30 km dari kota orc. Perjalanan mungkin memakan waktu beberapa jam dengan berjalan kaki. Tetapi tidak mungkin untuk sampai di sana dengan kecepatan terbang. Mereka tiba sekitar 10 menit di lokasi yang ditandai di peta oleh kucing berekor putih, mata air yang cocok untuk membuat anggur. Namun Richard menyadari ada yang tidak beres begitu dia tiba. Tidak ada seorang pun di desa kecil di bawah. Ras kucing berekor putih sudah kosong. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Apa yang sedang terjadi? Aku menyerang kota orc dengan tegas, dan pihak lain masih mendengarnya. Itu sangat tidak menyenangkan baginya. Itu akan mengurangi panennya lebih dari setengah jika mereka benar-benar melarikan diri. Kapan industri pembuatan anggur di Twilight City akan dimulai? Dia segera membalik setelah dia membiarkan Alphys mendarat dan pergi untuk menyelidiki secara pribadi. Indra tajam Richard memberitahunya, makanan itu masih hangat setelah dia mencari-cari di seluruh ruangan. Makanan itu langsung menghiburnya. Ras kucing berekor putih itu baru saja pergi. Segera menyebar untuk mencari. Kita tidak bisa membiarkan ras kucing berekor putih itu pergi. Dia harus segera menemukan mereka. Dia masih harus kembali dan mengumpulkan rampasan perang dari para orc. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dan daging berlemak di mulut mereka, bisakah mereka terbang? Pasukan itu menyebar ke segala arah. Mereka mulai mencari jejak ras kucing berekor putih. Unit udara itu cepat, dan dataran datar mengelilingi mereka. Richard mengira mereka dapat melacak mereka dengan sangat cepat. Namun, tanpa diduga, area pencarian meluas dari 10 km menjadi 20 km dan 30 km dalam 50 km terakhir. Tanda seru, ras kucing berekor putih itu tampaknya telah menghilang ke udara tipis, dan tidak ada jejak mereka. Richard menunggu berita di pangkalan ras kucing berekor putih dan kehilangan pikirannya. Daging berlemak di mulutnya terbang menjauh. Mereka memindahkan bersama yang tua, lemah, sakit, dan cacat karena mereka pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin tidak ada jejak yang tersisa? Dia melakukan pencarian kedua di desa sambil berpikir. Sebuah detail membuat jantungnya berdebar kencang setelah dia memeriksa sebagian besar rumah dan bangunan. Mereka menemukan banyak peralatan pembuat anggur di desa tetapi tidak ada anggur yang enak. Bahkan tidak ada toples anggur.
Kucing berekor putih itu pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimana mereka bisa memindahkan anggur yang diseduh begitu cepat? Tidak mungkin untuk melakukannya dalam keadaan biasa. Mereka memiliki harta penyimpanan spasial atau mereka tidak jauh. Mereka bersembunyi di tempat. Ras kucing berekor putih adalah pengikut para orc. Kemungkinan harta penyimpanan spasial yang berharga rendah. Kemungkinan besar mereka menyembunyikan anggur. Pikiran Richard semakin jernih. Karena kamu bisa menyembunyikan anggur, bisakah kamu juga menyembunyikan orangnya? Tidak peduli seberapa cepat ras kucing berekor putih, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari pencarian unit terbang tanpa meninggalkan jejak apapun. Mayat hidup tidak menggunakan mata mereka untuk mencari. Richard melihat sekeliling desa lagi untuk mencari tempat persembunyian yang memungkinkan dan akhirnya berjalan ke mata air sambil merenung. Kolam mata air itu lebarnya sekitar 30 meter, dan mereka membangun daerah sekitarnya dengan rapi. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya menyertai air dan menyembur keluar. Tidak mungkin untuk melihat dasar danau. Hatinya tergerak ketika dia melihat ini. Cahaya pasir kuning di tubuhnya melonjak dan tersebar ke dasar kolam. Namun, dia merasakan energi unik yang menghalangi jalannya tepat saat persepsinya menembus permukaan air sejauh beberapa meter. Matanya langsung berbinar. Memang ada masalah. Richard tidak melompat ke dalam air saat dia merasakan sesuatu yang salah. Alvis diam-diam mengikuti mereka dan berbicara dengan suara yang dalam. "Tuan, apakah Anda ingin saya masuk ke dalam air?" Dia menoleh untuk melihat monster besar itu dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Bisakah kolam kecil ini menahanmu jika kamu turun?" Richard melambaikan tangannya dan menyuruhnya menunggu di samping. Kemudian, pasir di kedua sisi sungai mengalir turun dari mata air. Tiba-tiba pasir itu naik ke permukaan dengan lambaian tangannya. Sesaat kemudian, pasir itu mengembun menjadi manusia pasir berukuran lebih dari 8 meter. Plop, manusia pasir itu menginjak air dan akhirnya melompat ke mata air setelah terbentuk. Bang, permukaan air memercik. Manusia pasir itu tidak tenggelam tetapi berdiri di danau. Rasanya seperti menginjak kaca transparan. Jantung Richard berdebar kencang, dan manusia pasir itu membungkuk. Lengannya menggeliat dan membentuk penusuk yang tajam. Kemudian, ia terjun ke dalam air. Bang, ombak di permukaan air semakin memercik. Manusia pasir itu seperti mesin gerak abadi. Ia terus-menerus menyerang ratusan kali. Akhirnya, setelah mencapai batasnya, krak, suara renyah porselen pecah menembus air. Mata Richard berbinar, dan ia segera meningkatkan kekuatan manusia pasir itu. Detik berikutnya, mereka mendengar suara yang dipenuhi ketakutan. "Pembangkit tenaga yang terhormat, berhenti menyerang. Kita akan keluar sekarang." Seperti yang diduga, dia ada di dalam. Richard tertawa. Manusia pasir itu melayang dan meninggalkan air dengan lambaian tangannya. Sesaat kemudian, hulala, gelembung-gelembung muncul di permukaan air, dan sebuah bola transparan perlahan naik dari dasar air. Yang mengejutkan Richard adalah dia bisa melihat melalui bola itu, dan sepertinya tidak ada seorang pun di dalamnya. Namun, dia samar-samar bisa melihat cahaya dan bayangan melalui celah itu ketika sisi lain berbalik. Bola transparan itu hanya berdiameter 10 meter. Bagaimana benda ini bisa menampung begitu banyak orang? Richard memperhatikan bola itu menggelinding ke tepi pantai, di mana sebuah lubang kecil muncul. Seekor kucing tua dengan telinga berbulu dan ekor putih panjang berjalan keluar. Ketika Richard muncul dan Alvis yang bahkan lebih menakutkan di belakangnya, dia tanpa sadar melirik manusia pasir setinggi 8 meter itu. Tubuhnya menegang di tempat. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya bahkan setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam. Akhirnya, dia melangkah maju. Dia gemetar dan memberi hormat kepada Richard dengan cara yang paling hormat. "Pembangkit tenaga listrik yang terhormat, saya, Brook Whitetail, menyampaikan salam hormat saya yang paling dalam kepada Anda." Richard mengangguk. "Semua anggota klan Anda bersembunyi di dalam. Anda cukup pintar." Brook Whitetail yang berwajah tua tersenyum kecut. Richard tidak akan menemukannya jika itu benar-benar pintar. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun dan menjawab dengan hati-hati. "Baik, tuanku." Richard menatap Brook dengan rasa ingin tahu. "Butuh waktu kurang dari setengah jam bagiku untuk menginjak-injak para orc. Kalian berada puluhan kilometer jauhnya. Bagaimana kalian mendapatkan berita itu?" Wajah Brook Whitetail memucat. "Kalian menginjak-injak para orc hingga rata." Brook merasa semakin gelisah.
Ia berkata dengan hati-hati, ketua pernah memberi kita sebuah benda ajaib. Begitu seseorang memasukkan kekuatan sihir, warna benda ajaib itu akan berubah. Richard akhirnya mengerti. Benda ini tidak buruk sebagai peringatan. Brooke bertanya dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Tuanku yang terhormat, ketua, itu. Richard terkekeh. Pelindungmu adalah aku sekarang. Kau bisa melihat mayatnya, seperti halnya ketua orc, jika kau kembali bersamaku sekarang. Brooke masih terkejut mendengarnya dari mulut Richard, meskipun ia sudah menduga ada yang tidak beres dengan kota orc. Sudah berapa lama sejak kekuatan sekuat itu muncul? Mungkinkah itu menghilang begitu saja? Richard tidak menjelaskan ketika ia melihat Brooke masih linglung. Ia menatap bola transparan itu. Minta anggota klanmu untuk keluar. Jantung Brooke berdebar kencang, tetapi tidak menolak. Jantungnya dipaksa untuk terlihat lebih bersemangat dan perlahan-lahan jantungnya berbalik. Kemudian, jantungnya membisikkan sesuatu ke pintu. Anggota ras kucing berekor putih keluar dengan gelisah setelah beberapa saat. Jumlah orang pada musim semi melebihi 200 tidak lama kemudian. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya karena heran. Mungkinkah bola itu adalah senjata suci yang agung? Sepeda motor India. Dia membuka panel atribut dan memeriksanya satu persatu. Atribut kucing berekor putih ini hampir sama, tetapi karakteristik ras mereka sangat istimewa. Mereka adalah pembuat anggur ahli. Pembuat anggur ahli. Ia memiliki cara khusus untuk bahan yang digunakan untuk membuat anggur. Ia dapat membuat anggur tingkat atas dengan peningkatan rasa 50% dan penurunan efek samping alkohol 50%. Richard bersemangat. Ras ini pandai membuat anggur, seperti yang dikatakan pecinta roti kukus. Bagaimana mungkin ia tidak mahir? Bahkan bakat bawaan rasnya seperti ini. Brooke, di mana anggur yang diseduh rasmu? Brooke yang berwajah tua, sebagai pemimpin kucing berekor putih, tahu lebih baik daripada siapapun bahwa hal terpenting untuk bertahan hidup di dunia ini adalah memiliki kekuatan. Ras kucing berekor putih tidak memiliki kekuatan yang kuat, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan lain. Mereka tidak punya pilihan sekarang karena keberadaan naga yang mengerikan membunuh para orc. Mengenai kesetiaan kepada para orc, maaf, tidak ada hal seperti itu antara kepunahan suatu ras dan warisan. Ras kucing berekor putih telah lama mengandalkan yang perkasa. Brooke segera menyesuaikan sikapnya dan berkata dengan hormat, Tuan, masih ada 50 toples seberat 100 kg di sana. Kami menyeduhnya sebelumnya, tetapi kami belum punya waktu untuk mengirimnya ke para orc. Saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya untuk Anda segera. Richard menatap Brooke dengan penuh minat ketika dia merasakan perubahan dalam sikapnya. Bawakan aku toples terbaik. Ya, sesaat kemudian, dua kucing berekor putih muda keluar dan membawa ember kayu gemuk yang tingginya setengah dari seorang pria. Mereka meletakkannya di depan Richard. Richard dengan terampil membuka tutup tong kayu setelah dia meminta izin. Aroma anggur yang kaya langsung tercium di wajahnya. Bau ini seperti angin yang bertiup di hutan belantara, segar dan nyaman, tidak seperti bau alkohol biasa yang menyengat. Itu bukan barang biasa. Dengan sedikit antisipasi, dia membuka panel sistem dan atribut anggur segera muncul. Anggur ekor putih, level 4 bintang, rasa 90, intensitas 52, aroma 92, properti khusus 1. Setelah minum, meningkatkan kecepatan pemulihan kehidupan hingga 50%. Durasi 30 menit. 2. Konsumsi berlebihan tidak akan memiliki gejala sisa atau efek samping. Deskripsi, spesialisasi ras kucing ekor putih. Tidak ada spesialisasi lain selain ini. Wow, ini anggur bintang 4. Mata Richard berbinar. Atribut anggur berbeda dari senjata dan peralatan. Namun, datanya terlihat sangat luar biasa. Dan yang paling memuaskannya adalah pengenalan di belakang minuman unik ekor putih, satu-satunya tanpa cabang lain. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia melihat ras kucing ekor putih yang gugup. Kali ini, dia akhirnya menemukan harta karun raksasa. Selama mereka bisa mengelolanya dengan benar, orang-orang ini akan menjadi ayam yang bisa bertelur emas. Steamet Bunlover menatap Harpy yang terengah-engah padanya dan sangat cemas. Apakah kamu sudah mengatur napas? Cepat dan lepaskan jika kamu seimbang. Seberapa jauh bos Kinkyu telah maju? Apakah kamu telah merebut tembok kota? Musuh begitu kuat sehingga pertempuran antara kedua belah pihak sangat intens.
Harpi berwajah merah itu menarik napas dalam-dalam 2 kali sebelum tergagap. Tanda seru, Tuan, kami merebutnya. Hati cemas sang pecinta roti akhirnya sedikit rileks. Adalah baik untuk merebut tembok kota. Fakta bahwa mereka merebut tembok kota berarti mereka memiliki inisiatif. Harpi akhirnya sedikit tenang sebelum dapat meminta lebih banyak rincian dan berbicara dengan suara gemetar. Kami telah merebut kota orc dan membunuh kepala suku orc di tempat. Kami telah memusnahkan seluruh pasukan orc, dan Tuan Qingqiu mencari sumber daya. Steamet Bunlover menatap pihak lain dengan ekspresi tercengang. Apa ini? Tidak untuk merobohkan tembok kota. Untuk merobohkan kota orc. Kepala suku orc level 17, seseorang membunuhnya di tempat. Bos Qingqiu sudah mencari persediaan. Dia menatap harpi itu sambil berbicara dengan wajah penuh keraguan. Apakah kamu berada di bawah ilusi perihutan? Seseorang, berikan dia 20 tamparan dan bangunkan dia. Harpi itu segera melompat. Tuan, aku tidak berada di bawah ilusi. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tuan Qingqiu memanggil gelombang pasir yang mengerikan dan meratakan kota orc hingga rata dengan tanah. Pecinta roti kukus akhirnya yakin harpi yang telah mengirim pesan itu tidak berada di bawah ilusi setelah penjelasan berulang kali. Namun kebingungan dan keheranan yang mendalam menyelimuti matanya ketika dia kembali sadar. Sudah berapa lama, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bola-balik, apakah butuh waktu setengah jam? Itu adalah kota orc dan pasukan lebih dari 10.000. Mereka menjaganya dengan ketat dan bahkan tidak berani menghadapinya. Kepala suku orc bahkan level 17. Dia bahkan memiliki 3 pahlawan pendukung level 16. Direbut begitu saja, siapa yang akan percaya, kalau bukan mata-matanya? Harpi itu segera bertanya tentang situasi pertempuran yang spesifik dan dengan jelas mengulang adegan medan perang. Gelombang pasir apa yang menyapu semuanya? Valkyrie gelap apa yang menebas kepala suku orc? Si pencinta roti mendengar ini dan memikirkan adegan yang dilihatnya di ruang bawah tanah contoh. Pada akhirnya, mereka terdiam lama. Emosi di matanya rumit dan sulit dipahami. Dia menghela nafas setelah waktu yang lama. Gadis bertelinga binatang yang telah aku rekrut dengan hati-hati, beritahu mereka untuk bersiap. Dan berikan kepada bos Qingqiu nanti. Di kota orc, naga darah kerangka dan patung batu orang mati membawa ras kucing ekor putih yang gugup dan mendarat di alun-alun yang banjir. Sejak saat dia melihat kota itu tenggelam dalam pasir, kegembiraan asli ras kucing ekor putih tidak ada lagi. Mereka menginjak-injak pelindung mereka. Brook Whitetail, tetua ras kucing, adalah yang pertama pulih. Itu mengarahkan rasnya untuk berdiri terorganisir dan menghentikan masalah. Level rata-rata mereka hanya level 7 atau 8. Sementara mereka menghadapi keberadaan yang mengerikan yang dapat meratakan kota orc, mereka hanya akan mencari kematian jika mereka bergerak. Ras kucing ekor putih bergantung pada yang kuat untuk bertahan hidup. Karena para orc sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan penguasa manusia sangat menghargai mereka, bukan masalah besar bagi mereka untuk pindah ke tempat lain untuk tinggal. Yang lemah yang tidak dapat menentukan nasib mereka tidak punya pilihan. Mereka terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Richard cukup senang dengan reaksi pemimpin itu. Dia berbalik dan pergi ke rumah kepala suku orc yang setengah runtuh setelah dia meninggalkan sebagian pasukan untuk menjaga tempat itu. Saat ini, pasukan menumpuk sumber daya yang mereka temukan di ruang terbuka. Itu sangat jernih, itu menyilaukan dan cukup menarik perhatian. Ketiga pemain segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Richard. Bos Qingqiu, Richard geli. Dia bertanya setelah dia merenung. Di mana kastil vampir yang diserang para orc? Apakah ada harta karun lain di dalamnya? Pemimpin para pemain segera berkata, kastil itu terus-menerus menurun karena tidur Adipati Agung Vampir. Tidak ada harta berharga di dalamnya selain peti mati darah. Jika bukan karena ini, kita tidak akan beralih ke para orc. Richard mengangguk. Dia benar, para pemain tidak akan menjual vampir dengan mudah. Bagikan peta kastil itu denganku. Ya, Richard melirik lokasi setelah para pemain membagikan peta. Pihak lain dekat sekitar 300 km jauhnya dari kota orc. Kekaisaran es. Si pencinta roti itu sangat berpikiran sempit tentang sekelilingnya dan tidak memiliki informasi dari tempat yang begitu jauh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke daerah Kekaisaran es. Kekaisaran es berjarak lebih dari 10.000 mil dari gurun kematian.
Richard melambaikan tangan kepada mereka setelah dia yakin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari para pemain. Ketiga pemain itu langsung sangat gembira. Mereka berguling dan merangkak keluar dari reruntuhan dan berlari lebih cepat dari siapapun. Ribuan mil memisahkan kedua belah pihak, belum lagi janji yang terpenuhi. Orang-orang lemah ini tidak memengaruhinya, dan dia terlalu malas untuk melakukan apapun kepada mereka. Richard menunggu sekitar 1 jam lagi sebelum pasukan itu menyelesaikan pencarian mereka setelah para pemain menghilang. Gunther melaporkan, "Tuan, kami telah menghitung rampasan perang." "Bicaralah," katanya. "Ya, kami menemukan total sumber daya langka kristal dan batu permata. Totalnya ada 2 tumpukan, diperkirakan sekitar 20.000 unit. Pasir menghancurkan gudang untuk sumber daya biasa, dan tidak ada yang bisa diambil. Kami menemukan total sarang tipe pasukan tingkat langka 20 prajurit orc, 10 pemanah orc, dan 5 prajurit perisai orc. Sarang tipe prajurit tingkat langka 5 orc berserker. Sebuah armor seluruh tubuh telah ditemukan pada kepala suku orc. Itu adalah harta karun bintang 3. Saat ini rusak dan dapat diserahkan kepada Nona Adele untuk diperbaiki. Pedang berat bintang 3. Kami memperoleh tongkat bintang 3 dari dukun orc." Mata Richard berbinar. Sumber daya tidak ada artinya baginya, dan beberapa harta bintang 3 bahkan tidak dapat menarik minatnya. Hanya sarang pasukan ini yang membuatnya bersemangat. Itu adalah pertama kalinya dia merebut begitu banyak sarang prajurit setelah beberapa pertempuran. Ada 5 yang langka, masing-masing bernilai 5 juta sumber daya. Selain itu, ada 35 yang peringkat langka, akan ada total 8 dari mereka, bernilai 40 juta jika digunakan untuk mensintesis yang tingkat langka. 5 yang langka tersisa. Orang bisa menggambarkan panen ini saja sebagai luar biasa. Untuk merebut kota tingkat tinggi di alam liar terlalu menguntungkan. Itu membuatnya berpikir tentang gurunnya, "Sialan, tanah tandus adalah tanah tandus." Sepertinya dia harus menemukan kesempatan untuk meninggalkan gurun kematian dan pergi keluar untuk mencari angin musim gugur. Perkembangan ini terlalu keren. Richard dalam suasana hati yang baik setelah dia kembali sadar. Ekspedisi ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sempurna. 1. Menyelesaikan permintaan Steamet Bun Lover. 2. Memburu Wyvern dan memperluas naga darah kerangka. 3. Taklukkan ras kucing berekor putih. Selain tujuan yang ditetapkan, perolehan lainnya juga sangat melimpah. Yang terpenting, itu adalah peti mati darah tempat Adipati Agung suku darah tidur. Nilai benda ini tidak terukur. Jika dikendalikan dengan baik, bahkan bisa memperbudak pihak lain. Itu adalah makhluk transenden. Berapa nilainya? Berikutnya adalah panen dari sarang tipe pasukan. Benda ini bisa menghemat sumber daya yang sangat besar. Kali ini, Twilight City punya banyak hal untuk dimakan. Richard dalam suasana hati yang baik. Kumpulkan mayat para Wyvern. Gunther, kau akan merekrut naga darah kerangka. Kali ini, dia membawa Gunther dan membiarkan Grey tinggal di belakang untuk mengurus perekrutan kerangka. Selama seseorang mau memberikan mayat seekor naga, lik berdarah ini bisa menghasilkan prajurit Crown bintang 1 tingkat atas. Gunther segera memerintahkan pasukan untuk mengumpulkan semua Wyvern yang terbunuh setelah menerima perintah. Rene mengambil patung batu orang mati dan membunuh Wyvern karena instruksi khusus Richard sebelum pertempuran. Pada akhirnya, tidak banyak yang meninggalkan kota orc hidup-hidup. Mereka menumpuk mayat-mayat di atas pasir. Richard melihat para orc yang telah menyerah padanya. Tanda seru, jumlah orang dalam 3 skuadron, dan semuanya memiliki potensi yang langka, bahkan pasukan tingkat langka tidak dapat bertahan sampai saat-saat terakhir. Namun, para prajurit agung ini tampaknya telah memanjakan diri mereka sendiri karena keadaan mengamuk telah berakhir. Wajah mereka pucat, dan beberapa bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap. Keadaan mengamuk para orc dapat meningkatkan atribut mereka secara luar biasa, dan kekuatan mereka terkenal. Namun, efek samping dari peningkatan tersebut juga berbeda dan menyebabkan mereka berada dalam keadaan lemah selama lebih dari 10 jam. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus menerima mereka setelah kegembiraan para prajurit untuk bergabung dengannya telah berlalu. Orc adalah makhluk hidup normal. Dan mereka benar-benar berbeda dari pasukan Twilight City. Terlebih lagi, para prajurit perkasa ini membutuhkan makanan dan air. Itu bisa merenggut separuh nyawa mereka jika mereka bertempur di padang pasir. Mereka hanya bisa menggunakannya untuk mempertahankan kota.
Dan itu tidak berguna. Yang lebih penting, itu akan berdampak fatal pada moral mereka jika mereka mencampur para prajurit ini dengan mumi. Tidak ada makhluk hidup biasa yang mau bersama mayat hidup sepanjang hari. Para ork bukanlah prajurit kamp padang pasir. Jadi mereka tidak bisa menerima mumi. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka ketika melihat pasukan Twilight City. Richard berkata sambil mengusap dagunya, aku senang tanpa alasan. Meskipun para ork tidak lemah, telur-telur itu tidak berguna ketika kita membawa mereka kembali. Itu juga membuang-buang makanan. Steamet Bunlover, aku berpikir jika kamu tertarik merekrut pasukan ini untuk berbisnis dengan mereka. 3 skuadron pasukan langka seharusnya bernilai banyak uang. Orang itu mendapatkan benih pohon dunia, jadi dia pasti menyembunyikan beberapa hal baik. Lagi pula, para harpi itu milik Kam Alam. Meskipun mereka tidak berada di garis depan yang sama dengan suku ork, itu tidak akan menurunkan moral mereka. Richard memeriksa cepat statistik para ork. Sayang sekali tidak ada unit heroik, atau dia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Para prajurit ork menatap Richard dengan mata memohon dan khawatir. Satu-satunya orang yang bisa memutuskan nasib mereka di tanah ini sekarang adalah penguasa manusia yang heroik dan luar biasa ini. Richard tidak mau repot-repot mengatakan apapun kepada orang-orang yang tidak bisa diam ini. Dia hanya melihat hasil jarahannya dengan penuh semangat. Dia pikir dia akhirnya punya seseorang yang bisa diandalkan. Akan sangat bagus jika dia bisa menarik beberapa pahlawan yang kuat. Gunther melaporkan bahwa dia siap meledak setelah serangkaian inspeksi. Mereka mengumpulkan sebagian besar mayat Wyvern, selain sebagian kecil yang terkubur matahari. Ada sekelompok besar ribuan dari mereka dengan perkiraan kasar. Mereka menumpuk alun-alun, yang setengah terkubur oleh pasir. Richard menantikannya. Sudah terlalu lama sejak naga darah kerangka itu bertambah. Dengan kata lain, ada terlalu sedikit pasukan dengan darah naga, sangat sedikit sehingga dia tidak dapat menemukan target yang cocok bahkan jika dia ingin berburu. Gunther berjalan ke tumpukan mayat yang besar setelah Richard mengizinkannya. Perban berwarna darah di tubuhnya perlahan bersinar dengan cahaya merah tua. Cahaya merah tua itu tampak hidup dan langsung menyelimuti semua mayat Wyvern. Seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari saat mayat itu bersentuhan dengan cahaya merah tua. Cahaya itu mulai mencair dengan cepat. Mereka berubah menjadi bola-bola energi berwarna darah dan melayang di udara. Tidak lama kemudian, itu membentuk sungai darah. Bau darah yang pekat menyerang hidungnya dan merangsang indera penciumannya. Sungai darah itu berangsur-angsur menjadi megah. Cahaya di tubuh Gunther memantulkan cahaya dan semakin terang. Itu dengan cepat menyebar saat mencapai batasnya. Kabut berwarna darah menutupi seluruh kota ork dalam 2 hingga 3 menit. Orang bisa melihat dari langit energi berwarna darah naik dari pasir dan reruntuhan bangunan. Para prajurit yang terkubur di pasir tidak bisa lepas dari nasib berubah menjadi energi berwarna darah. Mayat-mayat di tanah berangsur-angsur terdistorsi saat sejumlah besar energi menyembur. Itu seperti angin yang mengeringkan mereka selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Penampilannya yang ganas dan menakutkan akan membuat orang bermimpi buruk. Tidak ada lagi energi berwarna darah yang merembes keluar dari tanah 10 menit kemudian. Gunther memperhatikan ini dan perlahan-lahan menekan ke bawah ke kedua arah. Sungai darah di langit bagaikan gelombang besar dan mengalir ke mayat Wyvern yang hancur. Di bawah tatapan semua orang, mayat Wyvern, yang hanya tersisa kerangka pucat, perlahan menjadi sebening kristal seperti batu rubi. Dan auranya mulai meningkat. Dunia menjadi berbeda lagi ketika mayat itu menyerap semua energi berwarna darah di langit. Api jiwa di kepala Gunther meledak. Saat berikutnya, wuss, semua kepala mayat Wyvern tiba-tiba menyala dengan api jiwa biru tua. Raungan, mayat yang tadinya diam, tiba-tiba terpelintir dan meronta. Serangkaian, raungan dalam yang membuat bulu kuduk meremang bergema di langit. Mayat itu melahirkan naga darah kerangka. Mereka membentangkan sayap naga yang patah setelah prajurit mahkota yang baru lahir itu berdiri. Mereka membentangkan sayap dan terbang. Dalam sekejap, naga itu menutupi langit. Di gelombang bawahanmu Gunther telah merekrut 120 naga darah kerangka, bintang Crown 1, level baru lahir, 10 dari mayat Wyvern. Richard terkejut. Menurut praktik kuno, dibutuhkan lebih dari 10 makhluk darah naga untuk merekrut naga darah kerangka. Richard pikir akan cukup baik jika ada 7 atau 8 tim, tetapi dia tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi.
Mayat yang terkubur di bawah pasir cukup fungsional. Hasilnya, jumlah naga darah kerangka di tangannya meningkat dari 3 tim awal menjadi 15. Itu adalah level pasukan Crown 1 bintang, bukan yang lemah. Terlebih lagi, Alphys, seorang prajurit dengan medali kematian elegi, adalah komandan dan bergelar Raja Gladiator. Pasukan yang kuat ini akan menjadi mimpi buruk semua musuh dengan karakteristik tambahan. Dia melihat naga darah kerangka yang hampir menghalangi cahaya di langit. Richard dalam suasana hati yang baik. Semakin tinggi pangkat pasukan, semakin banyak sumber daya yang mereka butuhkan untuk merekrut. Mengesampingkan semua hal lainnya, dengan begitu banyak pasukan mahkota, berapa banyak sumber daya yang bisa dia hemat. Beberapa ratus meter dari kota Orc, Steamet Bunlover bergegas dan kebetulan melihat pemandangan naga mayat hidup yang membubung ke langit. Itu langsung mengejutkan si pecinta roti. Dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada beberapa lusin naga raksasa mayat hidup sebelumnya, tetapi sekarang mereka menutupi langit. Dia langsung memikirkan titik pusatnya, mantra perekrutan mayat hidup. Jadi begitulah cara penguasa membentuk pasukan kota Twilight. Tidak heran itu begitu kuat. Rasa iri menyelimuti hatinya. Sial, mayat hidup memang ras yang menyimpang. Cara mengirim pasukan seperti itu membuat orang iri. Pecinta roti kukus membiarkan pasukan Harpy tetap di luar setelah dia mengirim seseorang untuk melapor dan menunggu balasan, sementara dia memasuki kota Orc dengan 2 tim penjaga kecil. Pemandangan di tanah terlihat saat dia semakin dekat. Pasir kuning yang luas telah menelan tembok kota asli. Hanya 2 menara panah yang berdiri sendiri di tanah yang luas, tetapi mereka hanya 4 hingga 5 meter di atas tanah. Itu juga menghancurkan sebagian besar bangunan dalam perang yang tidak terkubur oleh pasir. Itu mengurangi reruntuhan kota yang bisa disebut kota yang makmur di masa lalu. Menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri, meskipun sudah siap secara mental, tetap saja memberi Steamet Bunlover dampak psikologis yang besar. Si pecinta roti mengingat ketidakberdayaan yang dia rasakan ketika dia menemukan kota Orc ketika dia datang untuk menyelidiki. Dia mendesah. Si pecinta roti mendarat di alun-alun di bawah bimbingan patung batu orang mati. Dia turun dari elang bertanduk dan segera melihat aura Richard. Dia menghampirinya dengan penuh semangat. Bos Kinkyu bos, hidung banteng. Pasukanmu memusnahkan para orc begitu saja. Kau adalah dewaku. Aku bahkan bersedia menawarkan krisanku kepadamu jika aku tidak menyukai wanita. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melirik pria itu dengan jijik. Pergilah, jangan membuatku jijik. Steamet Bunlover terkekeh dan tampaknya tidak keberatan. Dia mendesah kagum setelah dia melihat sekeliling dan melihat erangan ras kucing berekor putih. Itu hanya beberapa saat, dan Richard telah memecahkan semuanya. Si pencinta roti mengangkat kepalanya dan menatap langit. Matahari terbenam di barat, tetapi masih ada jarak sebelum terbenam. Pihak lain berkata, mereka akan meratakan kota Orc sebelum gelap dan kembali untuk melihat gadis-gadis bertelinga binatang menari. Mereka bisa mengajukan masalah itu. Sungguh mesum. Itu memang adegan yang pas untuk membuat Guan Yu membunuh Hua Xiong dengan anggur hangat di zaman kuno dan melihat melalui pakaiannya saat matahari terbenam di Kinkyu. Richard menatap orang ini yang melihat sekeliling dengan mata licik dan menunjuk ke orc di sana. Apakah kamu melihat para orc itu? Si pencinta roti tertegun sejenak dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Kamu melihatnya, bukankah ini tawananmu? Richard terkekeh. Orc tidak cocok untuk Twilight City. Mata si pencinta roti tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar ini. Bos, kamu, maksudmu? Richard mengangguk. Itu benar, aku menjual ini padamu. Air mata menyelimuti mata si pencinta roti. Bos, tidak perlu ada kesepakatan di antara kita. Aku telah mengembara selama separuh hidupku dan hanya benci karena aku belum bertemu dengan seorang guru yang bijak. Jika kau tidak keberatan, aku bersedia menjadi ayah baptismu pada akhirnya. Richard tidak melepaskan Steamet Bunlover yang tidak berbakti. Namun, dia tidak membawa para orc bersamanya. Dia memberikan semuanya kepada si pecinta roti. Dia telah memperoleh benih pohon dunia terakhir kali. Dia juga memperoleh beberapa keuntungan dari pertempuran dengan para orc kali ini. Dia tidak ingin terjerat dengan pasukan yang tidak cocok dengan Twilight City. Namun, si pecinta roti juga orang yang keras kepala. Karena Richard tidak bisa mengakuinya sebagai ayah baptisnya, dia tetap memberinya 2 gulungan teleportasi. Ini membuat Richard malu. Dia mendapatkan terlalu banyak dari orang ini,
tetapi dia tidak menolak dan menerima gulungan itu sambil tersenyum. Tanda seru, orang ini juga tidak buruk. Aku bisa mendapatkan lebih banyak teman di masa depan. Ini perjalanan yang panjang, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pihak lain bisa mendapatkan benih pohon dunia dari awal. Steamet Bunlover beruntung, dan dia mungkin mengejutkannya kapan saja. Mana meriam Italia sialan Italiamu, adalah contoh yang bagus. Richard tidak tinggal lama di kota Orc. Dia mengambil semua jarahan dan kembali ke Twilight City. Si pencinta roti merasa sangat menyesal. Dia telah menyuruh gadis-gadis bertelinga binatang menyiapkan tarian dan dandanan untuk Richard. Dan itu merusak rencana awalnya untuk memberi Richard beberapa gadis bertelinga binatang. Richard memberikan beberapa instruksi lagi sebelum dia melewati portal. Dia meminta pencinta roti kukus untuk membantunya mengumpulkan informasi tentang kastil vampir, yang mungkin berguna di masa depan. Peti mati darah tempat Grand Duke Ras darah tidur masih ada di tangannya. Dia akan menariknya keluar dari peti matinya di masa depan, meskipun dia tidak memiliki kesepakatan dengan bos di dalam sekarang. Si pencinta roti berjanji dengan senang hati. Dia senang menunggangi ekor jubah Richard. Pencinta roti kukus telah melihat kekuatan sebenarnya dari kota Twilight setelah dia mengambil alih kota Orc dengan mudah, dan keinginannya untuk menunggangi ekor jubahnya tak tergoyahkan. Ketika naga darah kerangka terakhir melipat sayapnya dan melewati gerbang ruang angkasa, krak. Ruang di depannya tiba-tiba hancur dan kemudian kembali seperti biasa. Hanya para pecinta roti dan para harpi yang tersisa di reruntuhan kota. Pahlawan harpi berkata dengan suara rendah ketika Richard menghilang. Tuanku, Tuan King telah melenyapkan kekuatan utama para orc, tetapi masih ada beberapa prajurit di luar. Kita masih harus berhati-hati. Gairah menyelimuti matanya saat berbicara. Tanpa ancaman para orc, sudah waktunya bagi kita untuk berkembang dengan cepat. Sang pecinta roti tersenyum kasar ketika mendengar. Ini, hati-hati. Richard berurusan dengan kekuatan utama dan hanya meninggalkan yang kalah. Dia tidak bisa ceroboh. Perbedaannya, dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk memikirkannya. Membandingkan dirinya dengan Richard sama saja dengan meminta ketidakbahagiaan. Kualifikasi apa yang dia miliki? Bahkan puluhan miliar orang tidak dapat dibandingkan dengan Richard. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Kita singkirkan ancaman para orc sesegera mungkin. Kita bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu saat bos King Qiu meminta kita lain kali. Segera kirim orang untuk mencari informasi tentang kastil vampir. Ya, Tuan, tanah pasir hisap. Richard telah tersenyum sejak dia kembali dari kota Orc. Kali ini, dia tidak hanya memenuhi janjinya kepada pecinta roti kukus tetapi keuntungannya juga sangat besar sehingga mengejutkannya. Dia lebih dari senang untuk memiliki kegiatan serupa di masa depan. Dia mengubur peti mati darah tempat Adipati Agung Ras darah tidur di bawah akar pohon kuno dewa. Biarkan bos ini melindungi mereka. Ada ruang besar di bawah pohon kuno dewa. Tanaman ajaib yang diperoleh Richard dari dunia bawah tanah mengisinya. Tanaman di dunia bawah tidak menyukai cahaya. Dan tidak ada tempat untuk menanamnya di Twilight City, jadi dia meninggalkannya di tanah pasir hisap. Ada juga tanaman ajaib yang bisa membuat es. Rencana awalnya adalah mengawetkan mayat para pahlawan yang dibantai pohon kuno dewa dan menggunakannya untuk merekrut mumi darah di masa depan. Mungkin, akan ada pahlawan. Selain 4 mayat pahlawan orc yang mereka bawa kembali kali ini, ada lebih dari 20 mayat di gudang. Sekarang, tempat itu bisa digunakan sepenuhnya untuk menyimpan peti darah. Selain itu, dengan bos ini yang menjaganya, peti darah akan lebih aman daripada di Twilight City. Richard meminta para pahlawan untuk kembali ke Twilight City dengan pasukan mereka setelah dia menyelesaikan semuanya, dan dia memanggil cacing pasir hampa. Orang kecil, sepanjang 30 meter ini seperti gunung yang terhampar di pasir, penuh dengan penindasan. Rune emas gelap menutupi tubuhnya dan membuatnya tampak luar biasa. Richard menekan tangannya di mulut cacing itu. Cahaya mulai memancar dari tubuhnya, dan energi psikisnya mulai terhubung dengan jiwa cacing itu. Hasil dari ekspedisi ini memberinya ide baru, untuk melanjutkan perburuan kekuatan yang kuat. Gurun kematian terlalu tandus, dan ia harus memikirkan jalan keluar. Namun, kesulitan dari ide ini adalah jaraknya. Gurun kematian begitu luas. Ia tidak mungkin menghabiskan waktu setengah bulan hingga sebulan di jalan, bukan? Akan sangat membantu perkembangan Twilight City jika cacing pasir hampa dapat memecahkan masalah ini.
Transmisi spiritual, bisakah dia membuka celah spasial di bidang primer jika dia memiliki koordinat yang terperinci? Respons cacing pasir hampa mengejutkannya. Cacing itu bisa membuka celah spasial dimanapun asalkan memiliki koordinat. Namun, Richard sedikit menyesal. Cacing pasir hampa masih dalam tahap awal, jadi membuka celah spasial sangat besar baginya. Selain itu, karena batasan aturan sempurna bidang primer, energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan celah spasial beberapa kali lebih banyak daripada bidang lainnya. Oleh karena itu, dia masih tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan pergi kemanapun dia mau. Richard sedikit kecewa, hanya karena dia tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya di masa depan. Ketika cacing pasir hampa dewasa, dia sering meninggalkan gurun kematian untuk berburu. Itu tidak akan lagi menjadi mimpi ilusi. Dia merasa bahwa nilai cacing pasir hampa tidak terbatas setelah pertempuran dengan para orc. Perjalanan jarak jauh selalu menjadi masalah besar karena era cemerlang begitu besar sehingga tidak memiliki batas. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu mementingkan pengembangan pasukan terbang. Itu dapat mempertahankan celah spasial untuk waktu yang lama jika cacing pasir hampa mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, nilainya strategis. Tidak mengherankan Presiden Dewan Scarlet, bos besar yang menggosok pesawat dengan tangan kosong, berulang kali memperingatkan bahwa cacing pasir hampa memiliki potensi yang tidak terbatas. Sayang sekali dia hanya mendapatkan satu. Bukankah dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan di seluruh era cemerlang? Dia melirik cacing pasir biasa yang tersisa dengan sedikit penyesalan. Namun, makhluk besar ini juga membantu. Itu seperti bengkel transportasi mekanis yang tidak mereka bangun. Akan menjadi hal yang baik untuk membiarkan cacing pasir ini menarik kereta. Richard memutuskan untuk kembali ke Twilight City setelah dia merenung. Pada saat ini, portal dua arah di tanah pasir hisap yang terhubung ke dunia bawah tanah berkedip, dan mumi berwarna darah muncul di hadapan mereka. Mata kosongnya mengamati sekeliling. Makhluk itu segera melangkah maju dan memberi hormat saat merasakan aura sang penguasa. Tuan Besar, berita dari kota Bloodhoof. Makhluk itu menunjukkan surat tersegel dengan kedua tangannya saat berbicara. Richard mengangkat sebelah alisnya. Dia telah berencana untuk menyerang dunia bawah tanah setelah mereka membantai para orc, dan sekarang mereka telah mengirim surat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil dan membukanya. Dia sedikit terkejut setelah merenung. Surat itu mengatakan bahwa para kurcaci berwarna abu-abu telah mengumpulkan semua pasukan mereka dan berbaris menuju kota Bloodhoof. Mereka akan tiba di Bloodhoof City pada tanggal 6 September. Pertarungan terakhir akan dimulai. Pertarungan ini akan menentukan kepemilikan dunia bawah tanah. Richard mendesah. Dunia bawah tanah akhirnya akan berakhir. Meskipun Twilight City tidak terlibat dengannya untuk waktu yang lama. Namun, hal itu juga memengaruhi situasi di dunia bawah tanah. Musuh bisa saja menghancurkan Bloodhoof City sejak lama jika bukan karena Twilight City. Karena dialah perang itu berlangsung hingga sekarang. Setelah terakhir kali sang Duergar menggunakan tipu daya untuk membunuhnya, dia sudah lama tidak mampu menahan hasrat batinnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyatukan dunia bawah tanah dan menjadi satu-satunya penguasa. Richard menyimpan surat itu dan kembali ke Twilight City. Dia segera memanggil alkemis kurcaci berwarna abu-abu level 12, Brown. Alkemis yang dia renggut dari dunia bawah tanah itu kini telah menyerah sepenuhnya. Bahkan karakter yang paling pantang menyerah pun tidak akan bisa bertahan terlalu lama dengan dukungan hati para bangsawan. Kemampuan asimilasi terhadap anggota baru ini sulit dibayangkan oleh orang luar. Brown, yang lengannya sependek kecambah kacang dan cacat, memberi hormat kepada Richard dengan penuh hormat saat melihatnya. Tuan, rasa hormat menyelimuti wajahnya dari lubuk hatinya. Ia tidak lagi enggan seperti saat Richard pertama kali membawanya ke Twilight City. Richard menatap pahlawan yang bertanggung jawab atas pekerjaan terkait alkimia di Twilight City dan mengangguk sedikit. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik selama ini. Kau tidak mengecewakanku. Kemudian, ia mengulangi perubahan di dunia bawah tanah dan berkata, sekarang, kita akan menyerang Duergar. Apa kau punya saran? Brown begitu bersemangat hingga ia tidak dapat mengendalikan dirinya saat mendengar ini. Sang alkemis telah berfantasi berkali-kali bahwa suatu hari ia dapat membunuh jalan kembali dan dengan kejam menginjak kepala suku Duergar saat ini yang mengusirnya dari kota utama. Sekarang, kesempatan itu akhirnya datang.
Ia tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya bahkan setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Akhirnya, sang alkemis berbicara dengan suara yang dalam setelah ia merenung. Tuan, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu. Richard terkekeh. Bicaralah, katanya. Apakah kau berencana untuk fokus pada alkimia? Kurcaci berwarna abu-abu, yang selalu berhati-hati, menegakkan punggungnya dan tampak bertekad. Temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Richard menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak, teknologi alkimia hanyalah pelengkap bagi pasukan pertahanan Twilight City. Kami tidak akan menginvestasikan banyak sumber daya untuk itu di masa mendatang. Twilight City bukanlah sebuah faksi benteng, dan tidak peduli seberapa banyak mereka berinvestasi dalam alkimia, akan sulit untuk dibandingkan dengan ras yang berfokus pada alkimia. Dia memiliki pikiran yang jernih, dan itu karena mereka menyukai kekuatan meriam alkimia. Dia tidak pernah berpikir untuk mengubah jalur pengembangan Twilight City. Brown mengangguk dan punya ide. Kalau begitu, aku sarankan kamu mengirim pasukanmu kali ini jika kamu tidak berencana untuk fokus pada alkimia untuk menduduki kota utama para kurcaci berwarna abu-abu dan mengendalikan alat produksi asli mereka. Pada saat yang sama, taklukkan para duergar lainnya dan buat mereka bekerja untuk kita. Tatapannya menjadi lebih serius saat Brown mengatakan itu. Tidak hanya itu, kamu juga harus memindahkan Departemen Alkimia Twilight City ke dunia bawah. Teknologi alkimia membutuhkan investasi sumber daya yang sangat besar. Tanah, sumber daya, populasi, harta, dan sebagainya. Semakin lanjut, semakin besar investasi yang dibutuhkan. Teknologi alkimia yang kita miliki sekarang hanya dangkal. Itu akan menjadi usang di masa depan seiring dengan kemajuan Twilight City. Jadi, karena kami tidak berencana untuk menginvestasikan banyak uang, kami akan memindahkan teknologi ini dari Twilight City. Dunia bawah tanah memiliki sistem teknologi alkimia yang sempurna. Menggunakan fondasi asli para kurcaci berwarna abu-abu untuk berkembang jauh lebih baik daripada membangun dari awal. Fanatisme memenuhi matanya dengan fanatisme saat mengatakannya. Selama pasukan kurcaci berwarna abu-abu sepenuhnya terintegrasi dan kurcaci berwarna abu-abu yang terpecah semuanya mengabdikan diri untuk penelitian teknologi alkimia, saya dapat menjamin dengan nyawa saya bahwa Anda akan puas dengan hasilnya. Di masa depan, kita dapat menggunakan dunia bawah sebagai pabrik senjata. Kita tidak perlu menginvestasikan sumber daya tambahan apapun, dan kita dapat terus menyediakan Twilight City dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk perang, baik itu meriam alkimia atau bom alkimia. Richard menatap Brown dengan saksama. Dia akan mengintegrasikan kekuatan asli para kurcaci berwarna abu-abu dan mengembangkan teknologi alkimia dengan sekuat tenaga. Dia tidak akan lagi membutuhkan sumber daya Twilight City, dan seluruh dunia bawah akan menjadi pabrik senjata kota. Sang alkemis membuka pikiran Richard. Dan dia harus mengakui bahwa kata-kata ini menyentuh hatinya. Rencana awalnya adalah membiarkan dunia bawah menyediakan segala macam senjata dan sumber daya untuk Twilight City, yang akan menjadi gudang sumber dayanya. Sekarang, Twilight City hanya akan diuntungkan, jika dia dapat menambahkan teknologi alkimia. Mereka tidak dapat lagi menggunakan sumber daya dunia bawah untuk berperang setelah perang berakhir. Mereka akan menggunakannya untuk pembangunan. Hasilnya akan berbeda. Richard memiliki gambaran yang lebih baik tentang lokasi dunia bawah tanah setelah percakapannya dengan Brown. Harus dikatakan, kurcaci berwarna abu-abu ini memang cukup pintar. Sarannya sangat berharga, setelah dia mempertimbangkannya demi Twilight City. Karena para kurcaci berwarna abu-abu berkembang di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun dan meletakkan dasar yang kokoh bagi alkimia, mereka dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan sedotan dukungan. Tanda seru, para kurcaci berwarna abu-abu akan mengembangkan teknologi alkimia mereka dan menyediakan cukup banyak bom dan meriam alkimia untuk Twilight City. Mereka akan memungkinkan ras lain untuk memproduksi senjata biasa dan menyediakan bahan untuk perdagangan luar negeri Twilight City. Berjalan dengan dua kaki adalah hal yang benar. Dia dapat memimpin negeri dengan jutaan kehidupan cerdas dan berkembang ke arah yang diinginkannya selama dia mengendalikan dunia bawah tanah. Itu adalah wilayah yang aman dan stabil, tanah emas yang dapat terus mendukung Twilight City. Itu adalah lokasi tepat dunia bawah tanahnya. Mungkin akan ada banyak masalah dalam prosesnya. Namun, kekuatan militer Twilight City tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan masih dapat menghancurkannya tidak peduli seberapa besar rintangannya.
Brown dengan gembira pergi setelah mendapat jawaban positif darinya. Selanjutnya, alkemis kurcaci berwarna abu-abu itu akan berperang dengan pasukan itu. Kali ini, dia akan membalas dendam pada musuh yang telah menginjak-injaknya sebelumnya sebagai raja. Brown bertekad, para kurcaci berwarna abu-abu itu harus menjadi bagian dari Twilight City, dan mereka hanya bisa memiliki masa depan yang lebih baik dengan mengandalkan Tuan mereka yang agung. Apa yang dilihat dan didengarnya di Twilight City telah lama meyakinkan sang alkemis. Dia akan mengingat adegan kebangkitannya di ruang bawah tanah contoh dan ketika dia berdiri teguh melawan serangan semua jenis monster yang menakutkan. Tuan seperti itu dapat memimpin para kurcaci berwarna abu-abu menuju kejayaan. Richard kembali sadar lama setelah Brown pergi. Dia membuka panel sarang dan merenung seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia belum menemukan unit yang cocok untuk digabungkan setelah dia menggunakan kristal fusi untuk membuat patung batu orang mati yang kuat dan ganas terakhir kali. Pasukan yang tersisa masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Dia tidak puas tidak peduli bagaimana dia menggabungkannya. Dia memutuskan untuk menundanya setelah berpikir sejenak. Harta karun seperti kristal fusi akan hilang setiap kali digunakan. Ia lebih baik menunggu beberapa saat daripada menyia-nyiakannya. Matanya masih tertuju pada patung batu orang mati setelah ia merenung cukup lama. Ia mungkin akan menambah jumlah patung batu orang mati karena tidak ada yang cocok. Saat ini, masih ada 9 sarang prajurit langka tipe Axe of the Dead. Dia bisa melengkapinya sepenuhnya dengan 9 sarang gargoyle gelap lagi. Sudah lama sejak dia membeli pangkalan baru untuk prajurit. Pertama, kekuatan militer kota saat ini sudah cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Kedua, pangkalan militer tingkat tinggi menghabiskan terlalu banyak sumber daya, jadi dia tidak punya pilihan selain menunda gagasan memproduksi pasukan secara massal. Dia tidak mampu membelinya. Richard membuka forum perdagangan tanpa ragu-ragu. Cari, sarang pasukan gargoyle gelap. Saat berikutnya, banyak pilihan muncul. Gargoyle gelap, langka 3 bintang, harga 2,7 juta batu. Gargoyle gelap, langka 3 bintang, harga 2,3 juta kayu. **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 *̈̈̈ Richard melihat sumber daya yang tersisa hanya sedikit lebih dari 6 juta, dan mulutnya berkedut. Dia akan mati karena kemiskinan suatu hari nanti. Matanya berbinar setelah berpikir sejenak. Dia baru saja menyambar lusinan sarang prajurit dari para orc. 5 langka, 35 langka. Tidak bisakah dia membelinya jika dia menjual rampasan perang? Dia memeriksa harganya terlebih dahulu. Buka sarang pasukan orc, saring, langka. Seketika, beberapa sarang pasukan muncul. Orc Wolf Rider, langka 3 bintang, harga 4,2 juta kayu. Orc Berserker, langka 3 bintang, harga 3,1 juta koin emas. Yang mengejutkan Richard, sarang orc tingkat langka menghabiskan lebih dari 3 juta unit sumber daya. Itu jauh lebih tinggi daripada gargoyle gelap dengan level yang sama. Apa alasannya? Dia mencari berita serupa di forum chat dengan rasa ingin tahu. Dia mendapat ide setelah membaca beberapa posting. Secara umum, semakin tinggi jumlah pemain dalam faksi atau ras, semakin tinggi harga senjata dan sarang pasukan yang sesuai karena permintaannya tinggi. Orang tidak dapat menjualnya dengan harga tinggi karena ada beberapa pemain, meskipun atribut sarang beberapa ras tinggi. Para pemain bukanlah orang bodoh. Setelah beberapa bulan penjelajahan, mereka mengetahui hubungan antara pasukan dan ras. Menggunakan pasukan ras lain secara gegabah seringkali menyebabkan penurunan moral dan bahkan memengaruhi kekuatan pertempuran satu sama lain. Oleh karena itu, pasukan yang dibeli sebagian besar berasal dari faksi yang sama. Sebagian besar prajurit gurun atau gargoyle gelap Richard tidak memiliki moral. Dia bahkan tidak menginginkan para orc yang menyerah. Richard terkekeh. Dia menggantung semua pasukan orc yang dimilikinya. Ada 35 yang langka, masing-masing dijual seharga 200.000 unit sumber daya. Ada 5 yang langka, masing-masing dijual seharga 3 juta. Hanya ada perbedaan satu level antara langka dan langka. Namun, harga saat ini berbeda seperti langit dan bumi. Hampir semua pemain sudah memiliki tipe militer langka, tetapi itu masih eksklusif untuk pemain top. Yang membuatnya merasa kasihan adalah setelah dia meningkatkan sarang tipe pasukan dengan sistem emas hitam,
itu akan terikat padanya, dan seseorang tidak dapat menjual atau memberi. Kalau tidak, dia bisa membeli sarang tipe pasukan level rendah dengan harga rendah dan mensintesisnya menjadi tipe pasukan level tinggi untuk dijual. Perbedaan harga akan membuatnya kaya. Dia akan menjual lusinan sarang dalam waktu kurang dari 10 menit karena harganya sedikit lebih rendah dari pasar setelah 2 instance Dungeon dan beberapa bulan pengembangan. Para pemain sudah memiliki level kekuatan tertentu. Tidak seperti sebelumnya, ketika mereka semua miskin. Tidak hanya Twilight City yang berkembang, tetapi semua pemain juga tumbuh. Kota itu menjual 35 sarang pasukan langka seharga 7 juta sumber daya. Richard menjual 5 yang langka seharga 15 juta, totalnya 22 juta. Tanda seru, harga rata-rata sarang gargoyle gelap adalah 2,4 juta, dan Richard telah menghabiskan 21,6 juta untuk 9 di antaranya. Itu cukup. Dia mendesah dengan emosi ketika dia melihat bahwa sumber daya yang diperoleh habis lagi. Seseorang seharusnya tidak dengan mudah menghabiskan uang. Untungnya, gargoyle gelap tidak begitu populer, atau biayanya akan lebih tinggi. Tidak ada cara untuk mensintesis benda ini. Level terendah adalah langka, dan itu bisa bergabung dengan level yang lebih rendah. Dia tidak merenungkannya. Suasana hatinya membaik setelah dia memegang 9 gargoyle gelap di tangannya. Itu berarti dia sekarang bisa mensintesis 9 patung batu orang mati. Ada 11, selain 2 yang asli. Produksi patung batu orang mati adalah 10 per minggu, yang berarti dia bisa merekrut 11 tim setiap minggu. Ini bukan jumlah yang sedikit. Namun, saat dia hendak menggabungkannya, dia terkejut menemukan bahwa gagal, ding gelombang penggabungan gagal. Tolong tingkatkan gargoyle gelap dan sarang pasukan mayat hidup ke tingkat yang mulia. Apakah karena penggabungan profesi militer sebelumnya mulia, dan penggabungan profesi militer di masa depan harus mencapai tingkat ini sebelum seseorang dapat menggabungkannya? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mulut Richard berkedut. Dia harus meningkatkan semua 18 sarang pasukan menjadi mulia. Masing-masing membutuhkan 5 juta sumber daya. Jadi totalnya 90 juta. Dia merasa mulutnya kering ketika memikirkan jumlahnya. Itu terlalu banyak. Twilight City tidak dapat memproduksi 90 juta unit bahkan jika mereka memeras diri hingga kering. Tidak, dia harus membiarkan kucing berekor putih membuat anggur dan mengambil alih dunia bawah tanah. Twilight City akan menjadi miskin sampai mati jika ini terus berlanjut. Dan ini hanya di tingkatan yang mulia. Di masa depan, ketika tingkatan yang mulia maju ke tingkatan mahkota, masing-masing akan menghabiskan 50 juta sumber daya. Hati Richard bergetar memikirkan hal itu. Dia segera meminta seseorang untuk memanggil tetua ras kucing berekor putih setelah dia kembali sadar. Dia tidak punya pilihan selain mendapatkan uang. Pada saat ini, kucing berekor putih yang belum menetap memandang kota yang aneh itu dengan gembira dan penasaran. Semua kucing berekor putih telah kehilangan harapan sebelum mereka datang ke Twilight City. Mereka semua percaya bahwa ini adalah kota di bawah yurisdiksi penguasa manusia yang memimpin pasukan mayat hidup. Itu pasti tempat jahat yang penuh dengan mayat, bahaya, dan tidak ada kehidupan. Namun, dugaan mereka bahwa bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh dan dugaan lainnya adalah sebaliknya. Itu adalah kota tempat tinggal beberapa manusia biasa. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa penduduk di sini tidak ada hubungannya dengan perbudakan dan penindasan yang mereka bayangkan. Senyum dari lubuk hati mereka menutupi wajah semua orang. Bahkan ketika mereka melihat ras-ras ini, penduduk manusia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Sebaliknya, mereka sangat ramah. Awalnya, mereka mengira ini hanya ilusi untuk membingungkan mereka. Namun, ketika mereka mencium niat baik dan ketulusan dari pihak lain, mereka semua bingung. Mengapa kota dengan tentara mayat hidup memiliki suasana yang begitu hidup? Mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Orang tidak dapat melihat pemandangan seperti itu bahkan di kota orc yang ramai. Mereka tidak dapat menemukan pengemis dan orang-orang kelaparan di mana-mana, di sini. Selain itu, kota itu bersih. Penduduk yang lewat akan mengingatkan rekan-rekan mereka yang meludahi mereka untuk menjaga kebersihan dan etika serta berusaha menjadi penduduk Twilight City yang luar biasa. Tidak akan luar biasa jika hanya satu orang, tetapi semuanya. Semua kucing berekor putih itu kehilangan kata-kata dan bingung tentang kota yang aneh ini. Mereka tidak tahu suasana hati seperti apa yang harus mereka hadapi. Sebagai seorang tetua,
ekspresi Brooke Whitetail menjadi lebih rumit ketika dia mendengar panggilan Richard. Untuk menghindari masalah, dia secara khusus memberitahu para prajuritnya untuk tidak membuat masalah. Mereka buru-buru mengikuti utusan itu ke rumah bangsawan setelah menyesuaikan suasana hati mereka. Namun, untuk beberapa alasan, rasa takut yang mereka miliki terhadap kota yang aneh ini menghilang selama setengah tahun setelah mereka melihat suasana yang luar biasa baik. Yang menggantikannya adalah rasa ingin tahu yang kuat. Richard mengira dia melihat seekor kucing tua saat dia melihat Brooke Whitetail yang keriput dan menua. Ngomong-ngomong, bukankah ras kucing berekor putih memiliki seorang wanita bertelinga binatang? Mengapa dia harus pergi ke wilayah pecinta roti itu untuk menonton tarian gaun? Brooke dengan hormat berkata setelah mereka membungkuk. Tuanku, Brooke akan mendengarkan perintah Anda. Bolehkah saya tahu apa yang Anda ingin kami lakukan? Petik 2. Indra tajam. Richard menangkap perubahan nada bicara pria itu. Dalam hatinya, dia terkejut. Orang-orang yang angkuh dan berkuasa itu memang sombong. Baru beberapa saat, dan dia sudah memengaruhi pihak lain. Brooke, Anda seharusnya tahu mengapa saya membawa Anda kembali ke Twilight City. Brooke menarik napas dalam-dalam. Tuanku, tolong jelaskan. Richard melotot padanya. Kalau begitu aku akan menceritakan rencanaku untukmu. Aku membawamu kembali ke Twilight City daripada membunuhmu di tempat seperti para orc lainnya. Kau lebih berharga daripada seluruh Orc City dan puluhan ribu orc di hatiku. Potensimu tidak terbatas. Brooke tidak dapat mempercayainya. Dia kewalahan oleh bantuan yang tak terduga itu. Bagaimana status ras kucing berekor putih di antara para orc? Yang terlindungi, yang diperbudak, dan yang diperintah perlu berubah menjadi alat kerja anggur, bahkan sedikit penundaan akan mengakibatkan penyalahgunaan dan hukuman. Dalam kasus yang serius, bahkan akan memerintahkan eksekusi, belum lagi mereka mungkin bahkan dieksekusi, belum lagi diabaikan dan tidak dihargai. Ras kucing berekor putih selalu hidup dalam ketakutan. Sekarang, Tuan yang dengan mudah memusnahkan para orc dan membunuh kepala suku orc level 17 memberitahunya dengan cara yang sangat serius bahwa nilai mereka lebih tinggi daripada semua orc lainnya yang digabungkan. Sulit bagi orang luar untuk memahami perasaan diakui. Tanda seru. Bahkan pujian sederhana akan cukup untuk menggerahkan siapapun dengan status Richard. Pengaruh seorang atasan tidak lebih dari ini. Brooke berkata dengan suara gemetar saat mencoba menekan kegembiraannya. Tuanku, Anda terlalu baik. Ras kucing berekor putih tidak mungkin. Jika saya mengatakan Anda bisa, maka Anda bisa. Nada bicara Richard tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya karena kepala suku orc tidak memanfaatkan Anda, bukan berarti Twilight City tidak melihat nilai Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda milik Twilight City. Aku akan memberimu perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami akan memberimu sumber daya dan bakat. Pertama-tama aku akan memberimu semua sumber daya Twilight City selama masih dalam kisaran yang wajar. Aku hanya punya satu permintaan. Keluarkan keahlian terbaikmu dan hasilkan anggur terbaik untukku. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan, identitas, status, kekayaan, kesopanan, semuanya selama kau dapat menunjukkan nilai yang cukup. Kata-kata ini membuat wajah Brooke memerah karena kegembiraan. Richard akan memberikan kucing berekor putih itu apapun yang diinginkannya. Ia telah hidup selama beberapa dekade, tetapi ini adalah pertama kalinya ia mendengar kata-kata yang begitu menenangkan. Brooke pasti sudah mengembangkan anggur yang lebih baik sejak lama jika kepala suku orc memiliki keberanian seperti itu. Ia menatap sosok menawan di depannya dan merasa beruntung Twilight City menangkapnya. Brooke menjawab sekeras mungkin dengan wajah merah. Tuanku, anggur ekor putih kami adalah anggur terbaik. Itu tidak akan mengecewakanmu. Bukan hanya anggur ekor putih. Di masa depan, kau harus mengembangkan anggur yang lebih baik lagi. Kamu akan menjadi orang penting di Twilight City di masa depan. Ras kucing berekor putih akan memenuhi keinginanmu. Richard berdiri dan menepuk bahu kucing itu. Bagus sekali. Ini adalah jenis momentum yang kuinginkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab atas bengkel anggur di Twilight City. Aku akan mengalokasikan sumber daya yang kamu butuhkan sesegera mungkin. Aku ingin melihat hasil yang memuaskan dalam waktu setengah bulan. Brooke sangat gembira sehingga tidak dapat menahan diri untuk meninggalkan rumah besar itu setelah serangkaian dorongan. Brooke menyadari Richard telah meyakinkannya dengan cepat ketika ia melangkah keluar pintu. Ia bahkan berpikir untuk menghasilkan anggur yang lebih baik untuk Twilight City.
Wajahnya mengungkapkan sedikit kekaguman saat poinnya mencapai titik ini. Tuan itu layak untuk diikuti. Suasana hatinya segera membaik ketika ia memikirkan janji yang baru saja diberikan pihak lain kepadanya. Perasaan dihargai oleh orang lain sangat besar. Apakah ras kucing berekor putihnya akhirnya akan melangkah ke panggung utama? Ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Kegelisahan di wajah mereka segera menghilang ketika anggota ras kucing berekor putih lainnya melihat kembalinya Brook. Satu persatu, mereka bertanya dengan cemas. Penatua Brook, apakah pihak lain mempersulitmu? Penatua, apa yang dikatakan Tuan? Bagaimana kau akan mengatur kita? Kau tidak terluka, apakah kau? Petik 2. Pertanyaan membanjiri Brook. Suara-suara kacau membuat Brook mengerutkan kening. Ia memarahi dengan marah. Diam, omong kosong apa yang kau katakan. Bagaimana Tuan yang agung bisa mempersulitku? Kau tidak dapat membayangkan betapa bijaksana dan berkuasanya Tuan itu. Sekarang, ras kucing berekor putih telah resmi menjadi anggota Twilight City. Di masa depan, tidak seorang pun diizinkan memiliki pikiran yang tidak setia. Itu akan menjadi rumah kita. Di masa depan, aku akan menghukum siapapun yang kudengar mengatakan sesuatu yang buruk tentang Tuan. Itu membingungkan kucing berekor putih ketika mereka mendengar ini. Suasana menjadi sangat aneh. Banyak orang membuka mulut tetapi tidak tahu harus berkata apa. Elder Brook, bukan itu yang kamu katakan ketika kamu pergi. Sihir macam apa yang dimiliki Tuan? Mengapa kamu begitu berubah pikiran?